Shalom. 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 Bertemu kembali bersama kami, The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang sangat senang mempelajari Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat. Dan kami adalah ministry yang independen dan jika Anda ingin berdonasi, Anda dapat melihatnya di sepanjang video ini. Dan kita akan mempelajari pelajaran kita yang keempat dengan judul Berbagai Perumpamaan. Dan saya akan memulainya dalam doa. Bapa kami yang tertinggi dalam dunia surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami dapat berkumpul kembali untuk mempelajari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh tinggal di dalam hati kami, agar kami dapat mengerti dan memahami pada jalan yang akan kami pelajari. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan mempelajarinya, pelajaran kita hari per hari, dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Baik, pemirsa The Safe Ministry, satu minggu ini, walaupun tidak bisa tuntas kita bahas semua mengenai perumpamaan-perumpamaan ya, kita akan menyelidiki berbagai perumpamaan yang Yesus berikan kepada kita ya. Tapi kita coba baca dulu di ayat hafalan Markus 4 ayat 24 sampai 25. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, ini kalau kita baca ayat hafalan ini itu cukup mengajak kita untuk mengulas, harus hati-hati ya. Karena dikatakan siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi ya. Jadi Pak Fajar sudah punya sesuatu maka dia diberi. Nah, ini lucu ini ya. Siapa yang tidak punya, apa yang ada padanya kan diambil lah. Dia nggak punya malah diambil. Ini maksudnya apa ya? Ini kan sesuatu yang perlu kita pahamin mendalam. Nah, nanti fokus kita terutama di Markus 4 ya. Di dalam satu minggu ini lalu ditambah beberapa ayat lain yang intinya nanti ada 5 perumpamaan yang disampaikan kepada kita, yaitu mengenai penabur, mengenai pelita, lalu mengenai takaran itu ya seperti yang di ayat hafalan kita itu, lalu mengenai benih yang tumbuh dan juga perumpamaan biji sesawi. Dan di antara semua Injil sinoptik ya, dari 4 Injil itu boleh dikatakan Markus ini yang paling sedikit mencatatkan jumlah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Tapi kita akan selidiki nanti bagaimana kita menafsirkan perumpamaan itu, lalu apa maksudnya, lalu nanti kita diberitahu kenapa Yesus harus menggunakan perumpamaan, ya, lalu dari situ nanti apa pelajaran yang kita bisa petik dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, lalu sebenarnya secara harafiah perumpamaan tersebut itu bagaimana kita harus memahaminya, apakah sekedar kiasan atau seperti apa. Itu nanti sebagai pengantar ya untuk pelajaran kita di dalam satu minggu ini, Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul Perumpamaan mengenai Sang Penabur. Dan kami masih minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang masuk. Baik, di dalam perumpamaan yang pertama yang diceritakan oleh Markus adalah mengenai bagaimana Yesus mengajar melalui apa? Melalui perumpamaan sang penabur. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ya di dalam Markus 4 ayat 1 sampai 9 itu ya Yesus mengajarkan banyak hal kepada orang-orang yang ada yang mengerumuni dia di tepi danau itu. Lalu dia bilang, ya, dengar ya, ada seorang penabur untuk menabur. Ya, jadi katakan waktu ia menabur, sebagian benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan. Lalu ketika itu jatuh, ya namanya di pinggir jalan, Pak Simon, zaman dulu bukan ada kendaraan bermesin seperti sekarang ya. Jadi di pinggir jalan lah banyak burung yang bisa hinggap di situ ya. Lalu dilihatnya ada benih di situ dimakan ya, dimakanlah habis oleh burung itu. Lalu sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Mungkin bagi beberapa orang di antara kita yang
hidup di alam subur atau juga di kota-kota agak sulit membayangkan seperti apa sih tanah yang berbatu. Saya pernah berkunjung ke daerah Nusa Tenggara ya. Di situ banyak tanah yang berbatu-batu ya. Jadi mudah mungkin bagi sahabat-sahabat kita dari NTT membayangkan seperti apa tanah yang berbatu. Lalu dibilang setelah benihnya tumbuh, tapi apa? Namanya berbatu, tanahnya itu tipis. Ya, dalam artian lapisan tanahnya itu tidak tidak tebal karena ya ini umumnya terdiri dari batu-batu. Lalu yang ketiga, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Ya, lalu makin besar semak itu makin besar, ya terhimpitlah benih itu, matilah, ya matilah benih itu dan apa nggak sempat berbuah. Lalu yang keempat adalah sebagian jatuh di tanah yang baik. Ya tumbuh, benih itu tumbuh subur, berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, jadi ini ada empat jenis ya, empat jenis tanah ya, perbedaan jenis tanah yang diajarkan melalui perumpamaan ya oleh Yesus ya, bagaimana seorang penabur itu ada kemungkinan menanam benih itu di empat jenis tanah ini. Tentu jenis tanah itu sangat mempengaruhi hasil ya, sangat mempengaruhi hasil. Tapi kita yang mendengarkan cerita itu kita mau langsung mungkin tertarik apa sih maksudnya gitu. Tapi ada hal yang mau disampaikan dulu ke kita bahwa itu kan ada masing-masing butuh durasi ya, lamanya waktu menyelesaikan kisah itu. Jadi pada waktu misalnya benih ditabur di pinggir jalan. Ya, itu kan butuh waktu ya untuk melihat ya hasilnya seperti apa ya. Kemudian di tanah yang berbatu ini juga butuh beberapa hari bahkan mungkin beberapa pekan, beberapa minggu untuk melihat seperti apa sih hasilnya kalau benih ditabur di tanah yang berbatu. Lalu kemudian kalau di semak duri, ya di semak duri lebih lama lagi karena kita akan melihat bagaimana semak duri bertumbuh, bagaimana si benih tadi juga mencoba bertumbuh, ya. Lalu untuk benih yang jatuh di tanah yang baik juga ya, tidak seperti sekarang. Kalau seperti sekarang sudah ada teknologi ya, misalnya kalau kalau menanam padi ya Pak Simon, kalau dulu itu paling cepat 6 bulan ya. Saya ingat di zaman saya di ya itu 6 bulan. Tapi karena teknologi sekarang padi 3 bulan, 4 bulan sudah bisa dipanen. Nah, kalau apalagi zaman dulu ya kalau untuk menaburkan benih di tanah yang baik untuk menunggu hasil itu ya untuk menunggu hasil bukan sehari 2 hari ya bisa cukup waktu lamanya kalau dalam pelajaran ini dikatakan bahkan bisa satu satu musim normal begitu ya katakan 6 bulan kah atau bahkan kalau ada jenis tumbuhan tertentu bisa saja mungkin sampai 9 sampai 12 bulan ya. Jadi artinya salah satu yang kita mau lihat di sini selain empat jenis tanah itu yang kita mau lihat adalah menabur benih itu ada waktu yang diperlukan untuk menunggu hasil dan tiga di antara empat benih ini berbicara mengenai apa? Benih yang gagal atau proses pertanian yang gagal. Hanya satu proses yang berhasil. Nah, jadi apa yang dimaksud? Ya, yang dimaksud kalau kita bicara menabur benih itu adalah usaha pemuritan yang kita lakukan. Jadi artinya gereja. Katakan kita sebagai anggota gereja, katakan saudara Fajar sebagai anggota KPA, menabur benih, ya, untuk mendapatkan hasil yang baik itu, ya, sama seperti benih yang baik itu butuh waktu lama. Artinya ada cost, ada biaya yang kita harus maintain, yang kita harus jaga. Jadi biaya ini bukan selalu dalam bentuk uang ya, tapi artinya kita harus sabar mengajar, kita harus sabar menunggu apakah ada perubahan atau tidak. Ketika tidak ada perubahan, kita harus sabar memotivasi. Nah, itu maksudnya. Jadi sebelum kita nanti di hari berikut apa artinya masing-masing jenis tanah itu, tapi hal yang perlu kita ketahui adalah pemuritan itu membutuhkan kesabaran, ada biaya yang kita harus keluarkan. Biaya pemikiran, biaya tenaga, biaya kesabaran, biaya emosi, ya biaya termasuk juga biaya yang bersifat uang. Nah, ini hal yang mungkin kita bisa tarik
aplikasinya di dalam melakukan penginjilan kepada orang lain melalui perumpamaan penabur dan benih yang ditabur. Demikian Pak Simon dan pemirsa Save Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan kajian kita ke hari Senin dengan judul Penafsiran Yesus. Dan kami minta Pak Ajar untuk menjelaskan apa yang Ustaz. Ya Pak Simon dan pemirsa The Sim Ministry ya. Apa sih yang dimaksud dengan perumpamaan-perumpamaan yang dijelaskan oleh Yesus ya? Sekali lagi, Yesus itu menggunakan contoh atau perumpamaan itu sesuai dengan peristiwa atau kejadian atau kegiatan-kegiatan yang selalu mereka lakukan. Dan salah satunya itu adalah para petani ini ya, para petani. Jadi Yesus menggunakan perumpamaan tentang aktivitas petani ini supaya mereka akan jauh lebih memahami apa yang ingin disampaikan Yesus kepada orang banyak. Dan sekali lagi, Yesus ini kan sangat terkenal ya ketika ketika itu ya, dan banyak orang yang mengikuti dia kemana dia pergi. Dan Yesus mengajar firman Tuhan kepada orang banyak. Dan Yesus menggunakan berbagai perumpamaan, tadi seperti yang dijelaskan Saudara Elvin, salah satunya itu seorang penabur, seorang petani yang menabur biji ini. Nah, mari kita coba lihat benih yang ditaburkan oleh penabur. Nah, benih itu adalah firman ya. Jadi penafsiran Yesus dari apa yang disampaikan perumpamaan seorang penabur. Jadi benih itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang diberikan, yang disampaikan kepada orang banyak. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Kemudian tanah yang berbeda-beda itu ditafsirkan sebagai tipe-tipe para pendengar firman. Jadi tipe-tipe para pendengar firman itu adalah tanah ya, tanah. Kemudian firman lalu ditaburkan ke semua tanah. Jadi firman Tuhan itu disampaikan ke semua tipe orang. Ada orang yang bersuka cita menerima, ada orang yang bertumbuh ya, bisa bertumbuh. Kemudian ada tanah di pinggir jalan, kemudian benih ini dimakan burung, yaitu upaya daripada iblis menyingkirkan firman Tuhan. Kemudian tanah yang berbatu, yaitu yang berkomitmen, namun dia hanya memiliki komitmennya itu sangat dangkal sekali. Kemudian ada tanah yang bersemak, yaitu mewakili mereka atau para pendengar firman Tuhan yang penuh dengan kekhawatiran kehidupan dan kekayaan yang menghimpit di dalam kehidupan mereka. Nah, dan yang terakhir itu adalah tanah yang subur, yang melambangkan orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan dan menerima dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika penabur itu menaburkan benihnya atau firman Tuhan itu, kita itu berada di tanah yang mana? Apakah kita ada di tanah yang di pinggir jalan, kemudian lalu dimakan oleh apa burung, atau tanah yang bersemak duri, atau tanah yang berbatu, atau justru tanah yang subur, di mana firman Tuhan yang disampaikan itu bertumbuh di dalam hati kita. Nah, inilah yang disampaikan oleh Tuhan. Dia memberikan perumpamaan tentang seorang penabur dan benih yang bertumbuh, supaya betul-betul mereka itu memahami ya apa yang disampaikan oleh Yesus. Akan jauh lebih mudah Yesus menggunakan hal-hal atau sesuatu yang biasa yang mereka lakukan, agar firman Tuhan yang disampaikan, pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan itu dapat masuk, dapat dicerna oleh semua pendengarnya, dan mereka memperoleh satu kebenaran akan firman Tuhan itu. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Alasan untuk Perumpamaan. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang maksudnya. Kita coba lihat Markus 4 ayat 10 sampai 12. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya, sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ini kalau kita perhatikan kalimat ini ya, seolah-olah ini Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry
seolah-olah biarin aja itu mereka jangan berbalik, artinya jangan bertobat dan supaya jangan mendapat ampun. Ya, rahasia ini hanya ke kamu. Kita kita ceritakan seolah-olah seperti itu. Ya, seolah-olah seperti ada jebakan ya. Tapi perspektif seperti ini, pandangan seperti ini sebenarnya tidak sama sekali, bukan itu yang Yesus maksudkan. Kalau kita lihat di kisah sebelumnya, ya ketika Yesus menyembuhkan pada hari Sabat lalu dia dikritik di Markus 3 ayat 5 sampai 6 apa dikatakan Yesus itu sampai apa didukakan oleh, kalau bahasa Alkitab, kedegilan hatinya, kekerasan hati para pemuka agama, ya. Lalu pada waktu di pelajaran sebelumnya juga di Markus 3 itu ya, di Markus 3 ayat 22 sampai 30 mengenai orang yang kerasukan setan itu juga ya. Bagaimana tanggapan orang-orang ahli Taurat pada saat itu ya, itu justru apa? Justru membuat hati Yesus sedih. Jadi maksud dari kalimat ini adalah artinya kalau orang-orang yang memang dikatakan tidak punya tidak punya kepedulian terhadap sesama manusia, dikatakan sulit mengerti perumpamaan-perumpamaan itu. Tapi kepadamu dikatakan, saya ungkapkan ini, ya. Yesus bilang ini supaya kamu mengerti, karena apa? Karena banyak yang sulit dipahami, ya, banyak yang tidak mudah dipahami ketika kita lihat saja ahli Taurat itu. Mereka sangat katam, sangat hafal bahkan ayat-ayat. Kenapa disebut ahli Taurat? Taurat yang begitu banyak itu hafal dia pasal per pasal, klausul per klausulnya itu. Ya, tapi apa? Mereka tidak melihat dengan mata hati manusia, sehingga yang mereka pahamin itu tidak menjadi berkat di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba kalau kita juga selidiki di kitab Yesaya, ya Yesaya 6 itu, saya ingin mengajak kita, walaupun ini cukup panjang ya, di dalam Yesaya 6 ya ayat 1 sampai 13 itu, mungkin pemirsa coba ambil waktu khusus untuk menghayati kisah bagaimana Raja Usia ya, dalam tahun matinya Raja Usia dikatakan Yesaya, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Apa ya, kalau kita kita baca selanjutnya lagi di sini ya, ada banyak hal yang membuat Allah itu bersedih. Karena apa? Ada kita yang merasa orang yang mengerti, orang yang mendapat panggilan, tapi kita sendiri tidak menjadi apa? Tidak menyatakan kasih kita itu kepada sesama kita. Kita lebih fokus kepada kesalahan-kesalahan orang lain. Oleh karena itu, di dalam Yesaya ini, ya Allah memerlukan orang-orang yang siap, ya, yang siap diutus, yang siap dipanggil untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan dan untuk menyatakan firman Tuhan itu melalui apa? Kehidupan kita kepada sesama kita. Jadi bukan hanya kata-kata saja. Inilah yang disampaikan alasan untuk perumpamaan. Kenapa perumpamaan diberikan? Supaya kita bisa melihat aplikasi dari ajaran-ajaran yang kita pahami. Karena jangan sampai kita terjebak hanya kepada hafalan-hafalan, tapi kita tidak tahu penerapan atau implementasi di dalam kehidupan kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobi. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Pelita dan Gantang. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang masuk. Iya Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry ya. Ada beberapa perumpamaan yang di sini yaitu pelita dan gantang ya. Dan kisah ini dituliskan dalam Markus 4 ayat 21 sampai 23. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pelita dan gantang yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri? Mari kita baca. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian,
Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini salah satu perumpamaan ya yang disampaikan oleh Yesus. Bagaimanapun juga suatu hari nanti kebenaran tentang Yesus itu pasti akan disampaikan. Kebenaran itu pasti akan diungkap. Dan pada saat ini firman Tuhan itu sangat begitu masif juga untuk disampaikan kepada semua orang. Banyak yang bisa kita pergunakan melalui media sosial, melalui komunikasi, bahkan di dunia yang tidak bisa terjangkau sekarang pun, bila mana itu terkonek dengan internet, mereka akan bisa menikmati akan informasi-informasi penting firman Tuhan yang disampaikan melalui jalur internet itu sendiri. Nah, Yesus memberikan perumpamaan kepada orang-orang itu memang sesuai dengan kondisi pada waktu itu ya. Karena pada waktu itu kan belum ada lampu. Jadi ada pelita, ada api. Kalaupun itu ditaruh di bawah, itu tidak akan menerangi, hanya menerangi objek yang sangat sedikit. Tetapi apabila pelita ini kemudian ditaruh di kaki Dian, kemudian ditaruh di atas, itu mampu menerangi semua, seluruh ruangan, dan tidak ada yang tersembunyi. Akan jauh semua kelihatan. Begitu juga dengan firman Tuhan ya. Dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, bahwa firman Tuhan itu harus disampaikan dengan leluasa ya. Bahkan Markus ini juga memberikan satu contoh ya di ayat yang ke-24 dan 25. Camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Semuanya itu diukur. Ada satu parameter ya, ada satu parameter bagi kita semuanya. Apakah kita memang betul-betul mengetahui akan firman Tuhan itu, dan itu akan diukur juga dengan pemahaman kita. Seperti halnya contoh bagaimana seorang penjual penjual buah yang sangat segar ini, dia menjelaskan secara rinci ya, menjelaskan secara rinci kualitas dari buahnya itu, kemudian manfaatnya ya. Jadi ada sesuatu informasi yang memberikan keyakinan kepada pembeli supaya mereka betul-betul mengetahui sehingga mengambil keputusan untuk membeli buah itu ya. Nah, ukurannya apa? Ukurannya ya buah ini masih segar, kemudian sangat bermanfaat, tidak ada satu cacat apapun ya, tidak busuk dan lain sebagainya. Inilah yang diperlukan oleh para pembeli. Dan aplikasinya bagi kita yaitu firman Tuhan itu, kalau tidak kita nyatakan dengan terbuka, dengan seluas-luasnya, itu kita hanya memiliki satu informasi yang sangat terbatas. Tetapi apabila itu kita buka, kita bisa membaca firman Tuhan melalui Alkitab, kemudian membaca tulisan-tulisan yang mendukung akan Alkitab itu sendiri, kita akan jauh lebih memahami akan firman Tuhan itu. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Civil Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul perumpamaan tentang benih yang bertumbuh. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang maksudnya. Ya, ini sebetulnya kelanjutan ya dari perumpamaan penabur ya. Tapi lebih spesifik lagi mengenai benih yang bertumbuh. Mengenai benih yang bertumbuh. Nah, dan kisah ini ditulis juga oleh Markus di dalam Markus 4 ayat 26 sampai dengan 32. Mari kita coba baca bersama-sama. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah. Itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Apa yang dimaksud dengan perumpamaan Yesus tentang ini? Ini berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, dan menggambarkan bagaimana umat-umat Tuhan, umat-umat manusia yang mengetahui akan kebenaran firman Tuhan itu. Apakah mereka betul-betul bertumbuh iman mereka
sembari mereka akan semakin matang atau tidak. Ketika orang-orang itu dia belajar firman Tuhan, kemudian dia memahami akan kebenaran itu, kemudian imannya dia bertumbuh dan semakin matang, kemudian tabiat dan tingkah laku sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Yesus, tabiat seperti Kristus, tabiat seperti Allah Bapa yang di surga, memiliki satu kesempurnaan hidup. Nah, setelah buah itu matang, setelah kita memiliki kematangan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan, maka Yesus yang kita tunggu-tunggu pada kedatangan yang kedua kali, dia akan menjemput kita, dia akan menyabit ya. Saatnya musim menuai sudah tiba, artinya dia akan menuai semua buah-buah yang sudah matang, firman Tuhan yang sudah bertumbuh di dalam hati kita semakin mematangkan kehidupan kita, maka Yesus akan segera datang dan kita akan bersama-sama tinggal di kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus ketika dia menyampaikan perumpamaan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, dia menggunakan benih yang bertumbuh ini. Kalau kita tahu benih itu sangat benih biji sesawi ya. Biji sesawi itu kan sebetulnya kecil, 1 sampai 2 milimeter, sangat kecil sekali. Dan ketika itu ditabur di tanah yang baik, kemudian dia mulai bertumbuh dan tingginya itu bisa melebihi daripada 3 meter, bahkan dipakai buat untuk sarang burung dan lain sebagainya. Bertumbuh semakin besar dan bertumbuh semakin besar. Nah, itu menandakan iman kita, pengetahuan kita tentang firman Tuhan itu semakin bertumbuh. Ketika Yesus datang, kita sudah siap bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang lainnya. Apa sih pelajaran bagi kita? Bagi kita yang bisa kita ambil dari perumpamaan tentang biji, tentang benih yang bertumbuh ini. Marilah kita gunakan waktu kita juga untuk menyampaikan pekabaran kepada orang lain. Sehingga bukan hanya kita yang bertumbuh memiliki pertumbuhan rohani secara matang, tetapi orang lain juga memiliki kematangan rohani. Kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia ya? Bagaimana kehidupan kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain? Dan bagaimana kehidupan pengalaman rohani kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain sehingga bukan hanya kita yang bertumbuh tetapi orang lain juga bertumbuh, iman mereka betul-betul bertumbuh dan semakin matang. Ketika Yesus datang bukan hanya kita yang diselamatkan tetapi banyak saudara-saudara kita orang lain yang sudah mendengar firman Tuhan yang kita sampaikan, mereka juga akan diselamatkan. Inilah doa dan harapan kami Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita pada minggu ini dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan dan itu yang kita pelajari sekarang ini sungguh sangat membantu kita memahami apa sesungguhnya maksud Allah. Dan sesungguhnya dikatakan bahwa syarat kehidupan umat beragama yang benar itu adalah apa? Kesucian yang benar. Bagaimana supaya kita bisa suci? Dikatakan penyerahan diri sepenuhnya. Jadi perumpamaan mengenai benih itu menggambarkan penerimaan hati kita. Kita memang berperan. Apa peran kita di dalam kehidupan keselamatan kita? Peran kita adalah bergantung sepenuhnya terus ya kepada Allah. Karena kalau kita tidak bergantung kepada Allah, maka apa? Kita akan menjadi benih yang ditanam bukan di tanah yang baik. Lalu apalagi yang kita perlukan? Ya, perumpamaan yang lain mengenai pelita, mengenai benih yang bertumbuh, mengajarkan apa? Agama kita adalah agama yang memang berdasarkan apa? Kasih. Maka kasih itu harus dinyatakan melalui perbuatan. Dan kasih itu selalu membutuhkan pengorbanan. Dan itu sudah ditunjukkan lebih dahulu oleh Yesus. Keraguan, ya ada anggapan bahwa tadi mengatakan Yesus seolah-olah membiarkan biar orang lain itu binasa, tidak usah berbalik. Bukanlah sesungguhnya ajaran yang Yesus maksudkan itu. Tapi ya kehidupan bagaimana pengorbanan Yesus yang sudah mati lebih dulu bagi kita menunjukkan bagaimana kerinduannya untuk apa? Untuk kita boleh menyambut kasihnya. Jangan sampai kita bergelut, bergaul setiap hari dengan firman Tuhan secara logika,
tapi tidak nyata di dalam kehidupan kita. Biarlah perumpamaan-perumpamaan ini membukakan pemahaman mata rohani kita bahwa agama kita itu adalah agama yang harus nyata di dalam kehidupan kepada sesama kita. Kita tidak bisa beragama ini hanya seolah-olah bahwa kita sudah punya hubungan dekat kepada Allah, tapi kita tidak terlihat di dalam praktek kehidupan kita kepada sesama kita. Bukti kedekatan kita kepada Tuhan, kita pun akan nyatakan itu kepada manusia. Perumpamaan-perumpamaan ini membantu kita, menyadarkan kita, mengungkapkan apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan inginkan sesungguhnya dari keyakinan yang kita pelajari di dalam Alkitab dan kebenaran yang kita terima selama ini. Biarlah kita jangan sampai seperti orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka mengerti kebenaran itu, tetapi mereka tidak menunjukkan iman mereka. Ketika imannya tidak ditunjukkan, tentu iman itu tidak berbuah, tidak ada hasilnya, dan tidak dirasakan oleh orang di sekitar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis yang telah menyajikan pelajaran kita hari per hari, dan biarlah ini boleh menjadi berkat, dan biarlah perumpamaan yang telah Yesus sampaikan kepada kita boleh kita dapat mengerti dan boleh dapat kita jalani dengan baik. Dan kita akan menutup pelajaran kita pada minggu ini, dan kami minta Pak Fajar untuk berdoa. Baik, kita akan tunduk dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena Engkau sudah memberikan penjelasan firman Tuhan, firman kebenaran ini melalui perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan ajarkan kepada kami, sehingga kami dapat boleh memahami. Dan karena kami percaya bahwa Engkau membangun kerajaan kasih karunia, ajari kami supaya kami dapat boleh pergunakan ini untuk menyampaikan pekabaran kepada orang lain, sehingga bukan kami saja yang selamat, namun banyak orang saudara-saudara kita yang dapat diselamatkan ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, biarlah mereka menjadi tangan kepanjangan Engkau untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan ini, dan agar kehidupan kami dapat boleh berguna bagi orang lain, agar kami dapat boleh memanusiakan manusia, sehingga kami melihat bagaimana Engkau membangun kerajaan kasih karunia di atas dunia ini untuk menanti akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Doa yang tidak lain sempurna ini kami serahkan semuanya di dalam tangan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh subscribe, like, komen, dan juga membagikan juga agar orang lain boleh dapat berkat. Kita akan bertemu minggu depan. Shalom. 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 Tuhan Tuhan memberkati.